Assalamualaikum. Alhamdulillah ya, saya udah rutin medical check up sejak 30 sekian tahun lalu. Gak tahu nih kalau yang kemarin itu hasilnya nanti bisa kita bahas juga. Biasanya sih marka hasil check up saya itu aman-aman saja relatifnya ya. Yang besok belum tahu, seminggu lagi mungkin baru bisa dikirim ke email saya. Tapi yang kemarin itu ya mungkin termasuk yang paling unik atau bisa juga dibilang yang paling kisruh ya, Masya Allah. Disclaimer dulu, ini sekedar for fun, testimoni, bukan mau menjelekkan siapapun, tapi ya kalau bisa semoga menjadi masukan untuk penyempurnaan lab-lab klinik ke depannya, lumayan juga tuh untuk para pasien. Nah, kisah kemarin itu biasalah ya, semalam sebelumnya disuruh puasa gitu, sisi itunya oke aja, tapi kendalanya itu pas bagian ambil darah sih, atau dalam istilah medis, venipuncture gitu. Sedikit uraian sejarah, walau pengambilan darah untuk sampel pengecekan lab yang kekinian itu mulai establis di dunia kedokteran kira-kira seabad yang lalu, sebetulnya pengeluaran darah mirip kayak gitu itu sudah tercatat sejak zaman Mesir kuno 1000 tahun sebelum Masehi. Alias hal yang seperti itu udah ada sejak sekitar 3000 tahun yang lalu. Jadi kalau di tahun 2023 ini masih kisruh juga, I don't know. Mungkin para profesional kesehatan bisa coba mengembangkan berbagai inovasi lagi kali ya. Saya browsing sana-sini, di antara populasi manusia sedunia, ternyata emang ada sih orang-orang yang rada sulit gitu untuk diambil sampel darahnya atau menjalani venipuncture tadi. Ada yang karena stres, panik kalau ngelihat darah, ada yang karena ada faktor ini dan itu, bisa juga karena pembuluh-pembuluhnya kecil. Lalah kok ya saya itu masuk kelompok itu, Masya Allah. Karena pembuluh darahnya kecil itu kali ya. Kalau stres sih kayaknya enggak, malah ndablek. Disuntik gitu tuh orang biasanya buang muka, kalau saya biasa aja tuh. Ya darah itu juga biasa. Tapi jelas sih, kalau suruh kerja jadi kuli bangunan itu saya kurang spek karena tangan saya kecil-kecil dan jadinya pembuluh darah saya juga kecil-kecil. Kalau yang ngambil darah kurang jago, kejadian kayak gitu kemarin tuh bukan sekali dua kali, tapi ya nggak kehitung selama 30 sekian tahun terakhir ini. Sering banget. Orang lain itu ya kalau ambil darah di lab yang top gitu, seamless sih biasanya. Jerus, tusuk sekali, sedot darahnya satu atau dua ampul, habis itu disuruh makan, terus dijerus sekali lagi 2 jam PP, dah selesai, ya kan? Cuma saya kemarin itu, nih ada fotonya nih. Sehari setelahnya beneran itu tangan saya sampai biru-biru dan bukannya di satu tempat, tapi di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nggak sampai segitu deh. Wah, ini bundaran merahnya rada dibesar-besar kan nih, sorry. Tapi ya kira-kira sekitar 6 tempat lah gitu yang biru-biru. Linu-linu juga sih. Lab itu ya punya cara sendiri-sendiri. Kalau yang efisien, ya tadi itu, paling dia ambil satu atau dua ampul, tapi yang kemarin itu dia ambil 4 ampul gitu pada tahap pertama dan setelah 2 jam PP diambil lagi satu ampul. Semoga itu beneran buat diperiksa ya. Dan bukannya untuk nyediain tambahan minuman buat Dracula. Walah. Yang 2 jam PP mestinya itu untuk ngecek gula darah 2 jam setelah makan kali ya. Andai pakai glukometer biasa itu mestinya setengah menit aja sampai kan ya. Tapi kemarin itu waduh, hampir 10 menit apa ya gitu. Teman barengan saya sampai keheranan, Pak, Bapak kok ambil darahnya lama banget? Saya cuma nyengir aja. Dalam hati saya heran juga sih. Dari dulu saya itu langganan. Kalau ambil darah, mesti ahli petugasnya. Kalau enggak ya susah kayak gitu. Selalu kayak gitu. Tapi yang kemarin itu termasuk yang paling tak terlupakan. Untuk sekedar yang 2 jam PP, itu sudah jelas-jelas di beberapa titik gagal terus. Perawatnya terus minta tolong sama seorang dokter, yang dokter itu terus konsul lebih lanjut ke dokter lain yang lebih senior. Jadi beneran, ini saya nggak mengada-ada, sekedar untuk yang 2 jam PP, itu selain waktunya lama banget tadi, ngabisin jarum nggak tahu 6 biji atau berapa, juga memerlukan satu perawat plus 2 dokter. Beneran, kalau satu perawat plus 2 dokter, itu untuk menolong ibu-ibu melahirkan mungkin masih rada sering terjadi kan ya. Tapi sekedar untuk ambil darah 2 jam PP ini rada jarang. Untungnya di sekitar tempat check up itu nggak ada pohon kelor. Andaikan ada kemungkinan saya itu terus dikepret pakai daun kelor itu karena disangka punya ilmu kebal. Udah dasarnya saya langganan susah diambil darah, sepertinya itu para nakesnya kemarin kurang skillful juga, atau gimana lah gitu, walau alam. In case ada yang bertanya-tanya, no, tidak. Saya tidak punya ilmu kebal, dilatih untuk menjadi pendekar debus juga nggak pernah. Iseng bener. Mestinya tuh ya, saya terpikir, untuk mengecek glukosa, baik glukosa puasa maupun 2 jam PP, cukup aja pakai glukometer. Ini mungkin yang dokter atau spesialis PK bisa komen nih. Udah 2023 masa sih masih seribet itu? Udah gitu, standarnya kalau dulu-dulu itu di kantor saya ya, malah nggak ada pengecekan HbA1c, alias kadar gula jangka panjang.
Atau jangan-jangan besok mending pakai HbA1c tok ya, kan malah nggak usah puasa malam dan nggak usah ada 2 jam PP-nya segala kan ya. Atau gimana sih itu bagusnya? Di kantor-kantor yang nyelenggarain check up biasa tuh ya, sebelum 2 jam PP itu disediain gitu makannya. Tapi lah ini menunya itu gubrak bener. Yang kemarin mungkin bisa dibilang kelasnya menu warteg atau menu apa gitu. Itu warteg ya, kalau kualitasnya seperti itu, sebentar aja bisa bangkrut tuh mungkin. Dilibas oleh persaingan global. Walah, beneran loh. Sepanjang 30 sekian tahun saya check up di kantor, itu suguhan makanannya selalu dan selalu kelasnya kayak kemarin itu. Padahal lab kliniknya itu beda-beda, tapi mereka itu kok kayak janjian atau gimana ya. Ilmu saya belum nyampe ke sana sih kayaknya. Padahal ya, andai kan yang dicek HbA1c itu kan jadinya panitia check up-nya nggak usah keluar biaya nyediain makan ya. Lebih ngirit tuh. Kalau sekedar gula puasa 2 jam PP itu tiap-tiap orang bisa meriksa sendiri kan pakai glukometer. Jadi serasa itu tuh rada mubazir, apalagi kalau prosesnya kayak saya kemarin itu. Atau mungkin ya ke depannya saat nyari pembuluh darah, nakes itu bisa dibantu oleh semacam lampu senter khusus atau apa gitu. Supaya nggak perlu trial and error dan bikin pasien jadi biru-biru di 6 tempat kayak saya kemarin. Oke lah, ini rada panjang juga ya ujungnya. Sorry. Di luar pengambilan darah yang berlipat itu dan menu makanan yang kelunyah-kelunyah tadi, soal-soal yang lainnya itu rutin aja sih. Nggak ada yang perlu diceritain. Terima kasih.